Halo Sobat BP. Pertarungan Indonesia versus Denmark emang selalu berlangsung sengit. Apalagi dari 17 edisi yang mempertemukan mereka di Sudirman Cup, kedua negara ini sampai bertemu 15 kali. Berbagai macam intrik, drama, dan cerita pastinya menjadikan laga berlangsung panas. Kalah head-to-head membuat Denmark melakukan segala cara untuk mengalahkan Indonesia. Salah satunya ya mungkin adalah mempelajari bahasanya. Dan siapa yang sangka Sobat BP, pemain berikut ini sampai meluangkan waktunya lebih dari setahun untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lantas seperti apa ceritanya? Mari kita bongkar faktanya. Let's go! Dialah Mathias Christiansen, pemain ganda campuran Denmark yang mendadak terkenal di kalangan pecinta bulu tangkis Indonesia. Bagaimana tidak, hal itu terpampang nyata usai gelaran Denmark Open tahun lalu. Saat itu ia melakukan wawancara dalam bahasa Indonesia dengan lancar. Tak hanya sampai di situ, Chris kemudian kembali menceritakan hal ini dalam podcast The Badminton Experience bersama tunggal putra Denmark, Anders Antonsen yang tayang di kanal YouTube pribadinya. Usut punya usut, rupanya ide untuk belajar bahasa Indonesia berawal dari Antonsen yang lebih dulu mempelajarinya. Saat ditanya terkait hal ini, Chris bahkan secara belak-belakan mengakui kalau Antonsen lah yang memberinya ide untuk belajar bahasa. Kala itu spesial ganda campuran ini mendengar Axelsen belajar bahasa Mandarin. Ia pun hampir saja tertarik untuk mempelajari bahasa yang sama. Sayang pemain 27 tahun ini mengaku tak punya waktu dikarenakan kesibukannya bekerja sambil sekolah. Belum lagi bahasa Mandarin yang tergolong agak susah untuk dipelajari. Dari situlah muncul inisiatif untuk belajar bahasa lainnya. Pertemuan Chris dengan Antonsen saat ngopi bareng pun menjadi pemicu semangatnya. Antonsen yang mengaku belajar bahasa Indonesia saat itu akhirnya mendorong Chris untuk mengikuti langkahnya. Pandemi COVID-19 yang melanda di awal tahun 2020 pun semakin mendorong Chris untuk belajar. Soalnya kebanyakan waktunya ia habiskan di rumah. Seiring berjalannya waktu, partner Alexandra Boch di ganda campuran ini juga sempat ngobrol bahasa Indonesia dengan sejumlah pemain dan staf tim bulu tangkis Indonesia setelah belajar 1,5 tahun. Chris mengaku meski kadang ada kesalahan, ia tetap pede berbicara dengan fisioterapis. Sampai-sampai Pravin Jordan dan Melati Deva Oktavianti pun diajak ngobrol oleh peringkat 16 dunia ini. Saya sempat meminta si fisioterapis untuk berbicara lebih lambat, tapi semuanya berjalan mulus. Kami ngobrol tentang sepak bola, Christian Eriksen, dan lain-lain. Mathias Christiansen juga mengaku kalau dirinya belajar bahasa dari seorang wanita Indonesia di Denmark. Setelah operasi dan menjelang Olimpiade, ia mengaku sempat mandek. Namun kini, ia kembali belajar seminggu sekali. Sayangnya, sang guru bahasa berencana kembali ke Indonesia. Oh iya Sobat BP, satu lagi nih, bukti bahwa Chris serius mempelajari bahasa. Di akun YouTube Badminton TV, ia juga sempat menjajal kemampuan bahasanya. Corona mulai, saya mulai belajar bahasa Indonesia. Diakuinya secara lantang bahwa ia belajar bahasa karena bosan saat pandemi. Ia juga tak lupa menyampaikan hobinya saat sedang suntuk menjalani aktivitas di rumah. Mana dong aplausnya buat Chris? Jago banget deh pokoknya. Well, gimana menurut kalian Sobat BP? Apakah tren pemain Eropa mempelajari bahasa di Asia memiliki maksud tertentu? Andin sih yakin ini adalah salah satu strategi dan taktik jitu untuk bisa mengalahkan negara-negara di Asia. Apalagi dengan paham bahasa, percakapan pelatih dengan pemainnya mampu mereka pahami saat jeda interval atau jeda permainan. Bagaimana? Adakah konspirasi? Silakan ngebacot di kolom komentar ya.